Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tandika Novan Dwiandaru dengan NIM 1101124458. Hari ini saya akan membahas soal probabilitas dan statistika soal nomor 4. Soalnya bisa dilihat yaitu data berikut merupakan sampel throughput pada kanal sistem komunikasi digital. Nah, di soal kali ini ada 4 subsoal. Yang pertama, buatlah stem and leaf diagram, lalu 5 number summary, outlier threshold, dan yang terakhir adalah apakah data memiliki outlier. Jika ya, apa jenisnya. Oke, kita masuk ke langkah pertama dalam pengerjaan. Jadi, agar mempermudah pengerjaan untuk subsoal yang lainnya, kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Datanya saya urutkan dari ke bawah, lalu dilanjutkan ke atas samping, dan seterusnya sampai data nilai maksimumnya. Total datanya juga udah ada 48, berarti tidak ada angka yang terlewat. Oke, lalu masuk ke stem and leaf diagram. Nah, dalam stem and leaf diagram itu, untuk angka stemnya saya memakai angka satuannya. Karena kenaikannya jelas. Karena kalau yang dipakai puluhan, nanti naiknya cuma sedikit dari 7, 8, 9. Hanya itu yang naik. Sedangkan kalau saya memakai satuan, ada lebih banyak, itu 78, 82, 83, 84, 85, 86, dan seterusnya. Nah, lalu untuk angka leaf-nya, saya memakai satuan desimal, yaitu satuan setelah komanya. Bisa dilihat untuk 78 dia leaf-nya 3, untuk 82 leaf-nya 9, untuk 83 dia ada 6, 6, dan 7, untuk 84 dia ada 0, 1, 1, 5, 6, 9, dan seterusnya. Selain itu saya juga menambahkan frekuensi total dari data yang sudah diurutkan. Nah, untuk 78 dia punya satu data, untuk 80 dia punya satu data. Lalu ditotalkan oleh data yang sudah ada sebelumnya. Jadi ada 2, terus yang buat 83 ada 5, 84 ada 11, 85 ada 15. Nah, dibuat seperti ini agar mempermudah saat nanti harus mencari nilai kuartil atau nilai lainnya. Nah, untuk stem and leaf diagram tidak hanya sampai angka 85, tapi saya kerjakan sampai angka 98. Yang lebih lengkapnya di selanjutnya. Ini lebih lengkapnya. Ada 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, dan 98 stepnya. Desimalnya bisa dilihat aja, ini angka desimalnya. Ini juga bisa ngebuat untuk ngecek ulang apakah urutannya udah benar atau belum. Nah, yang paling terakhir ada frekuensi. Di sini frekuensi totalnya ada 48, yang artikan tidak ada data yang terlewat atau tidak ada data yang kelebihan. Jadi totalnya 48 pas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke the 5 number of summary. Jadi di 5 number of summary itu yang pertama udah jelas ada minimum dan maksimum. Nah, minimum dan maksimum itu ada 78,3 dan juga 98 sesuai tadi yang sudah diurutkan. Nah, lalu masuk ke kuartil 1. Untuk mencari kuartil 1 bisa dengan cara 1 n plus 1, n itu adalah jumlah data dibagi 4. Yang berarti 49 bagi 4 yang menghasilkan datanya angka 12,25. Berarti datanya ini berada di antara data ke-12 dan data ke-13. Nah, karena dia 12,25 berarti datanya lebih condong ke data ke-12. Nah, nanti data ke-12-nya dikali 3, data ke-13-nya dibagi 1, lalu dibagi 4. Nah, ini 85,1 kali 3, 85,1 kali 1 per 4. Tapi karena datanya sama, kuartil satunya pun akan menghasilkan data 85,1. Nah, lalu masuk ke kuartil 2 atau median. Kuartil 2 bisa diganti dengan cara angka satunya diganti dengan angka 2. Nanti 49 kali 2 bagi 4 menghasilkan data 24,5. Nah, data 24,5 ini dia tepat di antara data ke-24 dan data ke-25. Tepat di tengah-tengahnya, tidak condong ke atas ataupun ke bawah. Jadi bisa langsung dijumlahkan lalu dibagi 2. Didapat kuartil 2 atau mediannya dengan nilai 87,6. Nah, untuk kuartil 3 sama dengan kuartil 2 dan kuartil 1, 3 angka yang diganti adalah angka awalnya dikalikan dengan jumlah data plus 1. Jadi 3 kali 49 per 4 didapatkan berada datanya 36,75, yang berarti data berada di antara data ke-36 dan data ke-37. Lalu karena dia 0,75 yang berarti dia lebih condong ke atas, berarti nanti data ke-36 dikali 1 dan data ke-37-nya dikali 3. Lalu ditotalkan dan dibagi 4 yang menghasilkan datanya 91,625. Nah, ini di 5 number summary-nya ada minimum 78,3. Kita rekap lagi.
maksimumnya 98,0, kuartil 1 85,1, kuartil 2 87,6, dan kuartil 3 91,625. Lalu kita masuk ke soal C, untuk mencari outlier threshold. Sebelum mencari semua outlier threshold, kita harus mencari interkuartil dulu. Nah, pencarian interkuartil itu dilakukan dengan cara kuartil 3 minus kuartil 1, yaitu 91,625 dikurangi 85,1 dengan hasilnya 6,525. Nah, setelah mencari interkuartil, kita juga mencari one step. One step itu 1,5 dikalikan dengan interkuartil atau 6,525 menghasilkan 9,7875. Lalu mencari two step dengan cara mengkali 3 dikalikan interkuartilnya tadi 6,525 menghasilkan 19,575. Nah, selanjutnya kita mencari outlier threshold-nya. Ada lower outer fence, lower inner fence, upper inner fence, dan juga upper outer fence. Nah, untuk mencari lower outer fence, Q1 dikurangi dengan two step yang menghasilkan 65,525. Lalu lower inner fence, Q1-nya dikurangi one step, 75,3125. Terus upper inner fence-nya Q3 ditambah one step, 101,4125. Terus upper outer fence-nya Q3 ditambah two step, yaitu 111,2. Nah, kita masuk ke soal D, yaitu apakah data memiliki outlier? Jika iya, apa jenisnya? Nah, outlier threshold ini digunakan sebagai pembatas. Jadi, ya ini kan lower itu berarti di bawah, ya outer fence-nya berarti dia ada di paling luar. Terus ada inner untuk yang pertama, terus untuk upper-nya inner dulu, baru outer-nya. Nah, data yang memiliki outlier itu jika datanya berada di bagian inner fence sampai outer fence, atau di luar outer fence-nya juga, atau upper inner fence di bagian upper inner fence antara upper outer fence, atau di luar UOF-nya atau upper outer fence. Nah, untuk data kali ini dia tidak memiliki outlier. Lihat dari batas-batas yang telah digambarkan di atas, ini ada batas-batasnya yang tadi sudah saya jelaskan. Data nomor 4 tidak memiliki outlier karena data paling kecil ya masih berada di dalam lower inner fence, yaitu 78 di sini, 78. Lalu data yang paling besarnya pun masih berada di dalam upper inner fence, yaitu 98,0, dia masih ada di sini. Jadi tidak memiliki outlier. Mungkin untuk penjelasan soalnya dicukupkan dari saya seperti itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih sudah memperhatikan.